Halo teman-teman, hari ini saya akan sharing tentang lensa yang sangat unik, Canon EOS RF 85mm f1,2 DS. Lensa ini adalah lensa yang khusus untuk teman-teman yang memiliki sistem kamera mirrorless Canon yang full frame, yaitu Canon EOS R, seperti yang saya gunakan saat ini, yaitu Canon EOS R5. Tapi teman-teman bisa pasang ke EOS RP, EOS R, EOS R6 misalnya. Nah, tapi tidak bisa dipasang di kamera DSLR Canon dengan atau tanpa adapter. Ya, seperti biasa kita tinjau dulu desain dari lensa ini. Pertama, lensa ini bukan lensa yang kecil ya. Kalau kita lihat ini cukup substansial, cukup besar dengan berat yang lumayan juga, lebih berat dari bodi kamera, yaitu 1,3 kilo lebih. Ya, jadi memang kalau kita pakai dalam waktu yang lama memang agak sedikit pegel pastinya ya. Tapi lensa ini punya keunikan yang menurut saya luar biasa dan hanya ada di sistem Canon, yaitu dia punya pertama bukaan yang f1,2, itu jarang ditemukan di sistem kamera mirrorless yang lain yang 85mm. Mungkin nanti kedepannya memang ada. Tapi ada satu hal yang membuatnya lebih unik lagi, yaitu dia memiliki elemen apodization namanya. Elemen inti membuat latar belakang lebih blurry ya, lebih mulus lagi bokehnya itu ya. Makanya dikasih label defocus smoothing, karena Canon ini punya lensa yang satu lagi, yaitu 85mm f1,2 yang biasa, yang tidak ada defocus. Dan lensanya hampir sama desainnya, hanya saja harganya berbeda ya. Oke, kita lihat langsung di lensanya ini. Pertama ada control ring. Di sini control ring ini kita bisa program menjadi misalnya exposure compensation atau fungsi-fungsi yang lain melalui menu di kamera. Dan tentunya ada manual focus ring, tapi lensa ini adalah lensa autofocus tentunya. Di sini ada tuas untuk mengubah autofocus atau manual focus, dan juga ada focus limiter di mana kita bisa limit. Misalnya kita akan foto subjek yang kurang lebih 1,5 meter atau lebih jauh. Nah, kita bisa limit di sini sehingga autofokusnya bisa lebih cepat, tapi kita jadi tidak bisa fokus terlalu dekat. Bagi saya biasanya saya pasang di full supaya waktu saya fokus cukup dekat dia masih fokus, dan jarak fokus minimumnya lumayan untuk lensa seperti ini meskipun tidak close up banget, yaitu di 85 cm. Nah, lalu mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sebenarnya perbedaan dengan lensa yang 85mm yang tanpa defocus itu, tanpa elemen apodization? Nah, lensa ini seperti saya utarakan tadi, dia memiliki kekhasan, yaitu latar belakangnya itu, yang blurnya itu. Kalau misalnya sumber cahaya terutama kecil-kecil seperti lampu-lampu kecil. Nah, kalau teman-teman perhatikan, dia itu ujung-ujungnya itu mulus, ya, blurnya mulus banget, ya. Sedangkan kalau misalnya kita pakai lensa yang biasa, yang tanpa ada elemen defocus smoothing ini, maka kalau kita lihat bokehnya itu ujung-ujungnya itu akan tajam, edge-nya itu ujung-ujungnya akan tajam. Nah, itu perbedaannya yang tidak bisa didapatkan dengan lensa yang biasa. Nah, itu menariknya. Tapi ada tapinya nih. Nah, dengan adanya elemen ini, ternyata light gathering dari lensa ini berkurang, menjadi kurang lebih setara dengan f2,2 ya. Jadi sekitar 1,5 stop lebih gelap. Sehingga waktu kita motret misalnya, kalau keadaannya cukup gelap, maka kita harus menaikkan ISO yang kurang lebih 1 atau 1,5 stop untuk mengkompensasikannya, atau shutter speed kita harus kita turunin. Nah, sayangnya lensa ini tidak memiliki image stabilization, tapi beruntung bahwa R5 ini punya build-in stabilization yang cukup kuat. Jadi kita tidak khawatir kalau pakai shutter speed yang kecepatannya pas-pasan ya di keadaan kondisi gelap misalnya. Dan selain itu f2,2 lumayan lah ininya. Nah, soal ruang tajamnya juga, depth of field-nya. Lensa yang biasa sebenarnya f1,2 yang tanpa DS itu menghasilkan blur yang lebih amblas ya. Ruang tajamnya lebih tipis istilahnya. Jadi kalau kita foto subjek yang sama, saya tidak bisa
membandingkan keduanya karena saya hanya punya satu versi ini, maka yang biasa itu akan lebih blur latar belakangnya dibandingkan dengan yang ini. Meskipun f2,2 di kamera full frame itu sudah sangat blur sih sebenarnya. Teman-teman bisa lihat contoh-contohnya yang ada di video ini. Kalau di keadaan yang misalnya tidak ada sumber cahaya yang kecil-kecil, nah ini juga bokehnya itu kelihatan sedikit lebih mulus. Misalnya kalau kita foto misalnya di belakangnya ada rumput-rumput, ada daun-daun, biasanya kalau lensa biasa itu garis-garisnya meskipun blur masih kelihatan cukup terdefinisi. Tapi dengan ada defocus smoothing ini tentunya latar belakangnya itu jadi amblas banget, blur banget. Nah, ini adalah suatu hal yang mungkin sesuai dengan selera. Ada orang yang suka bokehnya seperti itu, tapi ada juga yang merasa, loh ini kok kayak foto, terus latar belakangnya dikasih efek Gaussian blur, ya kayak Adobe Photoshop tuh kita bisa blurin latar belakangnya. Nah itu memang ada benar ya, saya lihat ada bokeh-bokeh, terutama bulat-bulat tuh kayak di Gaussian blur, tapi ya jelas lebih alami daripada kita edit sendiri. Mungkin teman-teman rada bingung ya, apakah memilih 85 DS lebih bagus atau pilih yang 85 yang biasa saja. Nah, karena pertama harganya juga sudah beda sebenarnya. Jadi yang ini, versi yang ini itu harganya 50 jutaan, sedangkan kalau yang biasa yang tanpa DS itu hanya 40 jutaan. Jadi perbedaannya lumayan signifikan menurut saya. Kedua adalah yang lebih murah, yang biasa itu latar belakangnya ruang tajamnya lebih tipis dan juga dia lebih terang ya, jadi bisa masukin lebih banyak cahaya daripada yang DS ini. Nah itu kembali lagi ke selera masing-masing menurut saya. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin mendapatkan bokeh yang blurnya itu khas ya, seperti mulus banget seperti yang saya tunjukin di contoh-contoh foto di video ini, tentunya membeli yang DS ini menjadi suatu yang pilihan yang baik ya, karena juga jarang sekali ditemukan di lensa-lensa yang lain. Memang beberapa brand memiliki lensa yang memiliki apodization ya, APD atau istilahnya smooth transfocus misalnya. Nah, tapi biasanya lensa-lensa tersebut tidak memiliki bukaan yang besar sekali seperti yang 85 1,2 ini, dan mungkin jarak fokalnya juga sedikit berbeda. Jadi menurut saya yang 85 mm ini memang kualitasnya mungkin salah satu yang terbaik dengan autofocus yang menurut saya relatif cepat juga. Kalau dipadukan dengan yang R5 tentunya sangat mantap. Saya tidak mengalami kesulitan atau kendala dalam kecepatan autofocus juga. Nah, jadi itulah kurang lebih info yang saya bisa sharing hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari lensa Canon RF 85 mm. Sampai jumpa lagi di review lensa yang berikutnya. Bye-bye!